Kalau kalian motret auto, semua functionnya akan bikin hasil foto kalian langsung bagus. Bahkan anak gua pun, kalau gua kasih kamera, gua settingin auto, langsung bisa motret. It's me again, Glenn Prasetya. Masih di rumah aja, dan buat teman-teman yang harus beraktivitas di luar, jangan lupa untuk selalu gunakan masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Karena ini sangat penting di masa pandemi seperti sekarang. Buat teman-teman semua yang di rumah aja, ini kalian bisa tetap belajar tips fotografi di YouTube channel Glenn Prasetya. Jangan lupa untuk subscribe karena akan ada video baru setiap minggu. Nyalain notifikasinya, dan like dan share video ini. Hari ini gue mau share mengenai exposure compensation. Apa ini? Mungkin sering dengar, dan gue yakin di setiap kamera profesional kalian pasti ada yang namanya exposure compensation ini. Hari ini kita akan coba bahas ini dan fungsi dan kegunaannya. Kita sekarang berpikir dulu, kalau kalian motret paling gampang adalah memotret dengan auto. Kalau kalian motret auto, semua functionnya akan bikin hasil foto kalian langsung bagus. Bahkan anak gue pun, kalau gue kasih kamera, gue settingin auto, langsung bisa motret. Tapi kadang-kadang hasilnya, kalau kita lihat kadang-kadang cenderung kayak kurang terang dikit atau sometimes kurang gelap dikit karena kita pingin nampilin highlightnya aja. Karena kamera kita yang disetting auto ini adalah komputer, jadi ini semua settingan otomatis. Dia tidak bisa merasakan artnya, dia tidak bisa merasakan apa yang mata kita butuhkan atau feeling apa yang mau kita deliver dalam sebuah foto. Memang sih hasilnya akan bagus dengan settingan auto tersebut, tapi ada hal-hal minor yang kayaknya perlu kita explore secara manusiawi. Ini bisa kita bantu dengan exposure compensation ini. Jadi ada kalanya suatu foto itu kayaknya, mungkin ini berpengaruh juga sama yang namanya metering, karena kalau kita motret, metering itu kan macam-macam, ada yang matrix, ada yang fokus ke tengah aja. Nah, tapi sekarang kita nggak usah pusing-pusing, kita mikirkan motret yang paling gampang dengan auto. Kalau kita motret auto, sometimes kita pingin fotonya sedikit lebih terang atau lebih gelap, kita bisa gunakan exposure compensation ini. Di setiap kamera kalian pasti ada yang namanya exposure compensation. Kalian bisa search, kalian bisa cari, ada yang tombolnya di atas, ada yang tombolnya di kanan bawah, ada yang secara digital di menunya bisa kalian setting. Setiap kamera akan beda-beda, tapi ada yang namanya exposure compensation. Biasanya exposure compensation ini akan berlaku dengan settingan otomatis, bukan settingan manual. Kalau settingan manual, otomatis kalian bisa menciptakan exposure yang kalian mau secara manual, secara settingan kalian sendiri. Jadi ini nggak berlaku ya guys, ini akan berlaku di settingan auto, terutama jika kita memotret dengan aperture priority atau shutter priority. Di sini akan sangat berfungsi sekali yang namanya exposure compensation. Biasanya di kamera kita untuk exposure compensation ini ada yang tandanya plus sama tandanya minus. Kalau plus, otomatis kita akan bisa bikin hasil foto kita lebih bright pada saat kita setting plus. Plusnya pun juga bisa plus 1, plus 2, plus 3, dan seterusnya. Bisa juga di antara 0 ke 1 itu ada biasanya kayak perkelipatan sepertiga, 2/3, dan kurang lebih seperti itu. Begitu juga minusnya. Minusnya juga bisa turun sepertiga, 2/3, atau minus 1, minus 2, minus 3, dan seterusnya. Dengan cara minus, kita akan bisa bikin foto kita lebih gelap. Kapankah kita perlu melakukan plus dan minus ini untuk exposure compensation? Biasanya kalau kita mau motret sesuatu yang cerah, kemudian ada objek di situ, cenderung backlight deh. Biasanya foto kita akan menjadi siluet. Sementara kita mau orangnya kelihatan jelas, kita perlu melakukan exposure compensation plus tersebut. Kita bisa bikin image-nya lebih cerah agar objek kita bisa terlihat lebih jelas, jadi nggak jadi siluet. Karena overall image-nya cenderung cerah, jadi otomatis dia akan metering di mana semua akan kelihatan benar, tapi orangnya menjadi gelap. That's why kita perlu exposure compensation plus tersebut. Dan kalau kita memotret objek yang cenderung tone-nya gelap misalnya, otomatis semua akan dibikin cerah, karena ini settingan auto. Nah, pada saat itu terjadi, kita nggak bisa dapatkan efek yang kita mau, yang cenderung lebih low key, itu susah. Karena settingan auto tersebut, dengan exposure compensation minus, kita bisa turunkan exposure-nya sehingga kita bisa meng-capture sesuai yang kita mau, cuman tampilin highlight-nya doang, dan overall cenderung gelap. Oke, sekarang kita akan masuk ke contohnya, dan kita akan bahas. Sampel foto pertama adalah image yang cenderung backlight. Jadi kalau kita lihat, gue menggunakan settingan auto, aperture priority, dan otomatis karena exposure-nya banyak yang terang, otomatis objek kita sedikit menjadi lebih gelap. It's not bad, tapi saya tidak mau hasil yang siluet seperti ini. Saya mau produknya terlihat dengan jelas. Dengan ini saya naikkan exposure compensation-nya plus 3,
Dan kita lihat hasilnya lebih bagus, objeknya terlihat terekspos lebih jelas, dan backgroundnya pun juga masih oke. Selanjutnya adalah objek yang gua take dengan background yang cenderung putih. Ini gua take dengan flat lay. Ambience di sekitarnya berwarna putih. Jadi pada saat saya memotret dengan aperture priority ini, otomatis overall frame-nya terdetek cukup cerah. Jadi dia bikin ini exposure-nya cukup pas. Tapi buat gue, akan terlihat lebih bagus kalau kita bisa bikin image-nya sedikit lebih terang. Dengan ini gue naikkan exposure compensation-nya +1 aja. Jadi kita lihat background-nya lebih cerah, warna putihnya lebih cerah, dan objeknya lebih stand out juga. Image selanjutnya, gue masih memotret dengan aperture priority, settingan auto. Tapi kalau kita lihat, overall objeknya banyak mengandung warna gelap. Dan gue pingin menampilkan highlight-highlight dari objeknya aja. Ini akan tampak keren banget. Pada saat kita memotret secara auto begini, otomatis akan diekspos sedikit lebih terang agar lebih jelas. Nah, bukan itu yang saya mau image-nya sedikit low-key dan highlight-nya doang yang menonjol. Jadi gue melakukan exposure compensation, gue turunkan -2, dan hasilnya jauh lebih menarik. Oke, that's all from me mengenai exposure compensation. Semoga ini berguna buat kalian, buat teman-teman yang biasa motret auto. Nggak usah takut untuk motret auto karena auto ini memang memudahkan kita. Tapi ada yang namanya exposure compensation, di mana ini akan memberikan keleluasaan kita untuk menghasilkan image yang sesuai dengan apa yang di kepala kita. Thank you for watching guys. Like and share this video. Bye!